الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam memiliki konsep dalam kehidupan sehari-hari. Semua tataran-tataran yang ada di dalam Islam ada konsepnya, ada sebuah pola blueprintnya. Kalau kita lihat bahwa setiap muslim manakala betul-betul jeli dan paham dari mana dia harus mengkaji syariat Islam dan pola apa yang harus diterapkan dalam kehidupan. Islam adalah agama syumul, yaitu universal. Islam adalah agama yang lengkap. Islam adalah agama yang membahas semua sisi-sisi kehidupan. Maka kita lihat bahwa dalam doa ada konsep. Misalnya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Doa dari Ibnu Abbas ini mengatakan, ya Allah, saya meminta kepada Engkau ya Allah ilman nafi'an, kekuatan intelektual, wa rizqan wasi'an, kekayaan, wa shifaan min kulli da'in, kesehatan, ilmu kaya sehat, ilmu kaya sehat. Ini adalah merupakan sebuah konsep dalam hidup. Kita lihat pada saat Jumat, sholat Jumat. Kalau kita perhatikan, ini juga konsep hidup dalam hidup kita. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Di dalam kehidupan manusia selalu ada zikrullah. Zikir seorang mukmin sangat penting sekali. Untuk apa? Hal-hal yang mustahil kita lakukan dengan zikir bisa terlaksana. Kita lagi putus asa, aku sosoknya bola, ini toh baca surah istighfar, baca sholawat, nanti akan ada keyakinan, oh aku sosoknya, saya mampu. Inilah kekuatan zikir, bisa menghidupkan hati yang putus asa. Kekuatan zikir bisa mengoptimiskan orang yang lagi pesimis. Zikir bisa menyembuhkan penyakit, bahkan zikir bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang bersifat kejiwaan. Zikrullah, bahkan bagi orang yang sehat, zikir akan melipat gandakan kekuatan. Fakul astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dengan istighfar yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat memberi barokah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Anda akan bertambah kuat daya imannya, kuat akalnya, kuat batinnya, kuat jasadnya.
wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maka letak kekuatan kaum mukminin zikir bisa mengubah alam, zikir memperbaiki panen, zikir memperbaiki negara, zikir memperbaiki anak. Bahkan yang tidak sanggup mendidik anaknya, AL diatur, repot piye cara mendidik, mung siji Pak, prihatin, tirakat, doakan. Tidak ada yang terkuat dalam tarbiyah anak selain doa. Wadarul bay' dan tinggalkan jual beli, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam salat Jumat ini ada yaitu khutbatul Jumat, yaitu kekuatan ilmu. Minimal kaum muslimin seminggu sekali belajar menuntut ilmu. Lebih baik kekuatan intelektualnya. Bacalah Quran pagi dan sore. Membaca adalah kekuatan ilmu. Maka seorang mukmin dalam hidupnya harus punya kekuatan, yaitu quwwatul ilmiyah, kekuatan akademik. Akademiknya ditingkatkan. Mudah-mudahan karenanya sebentar lagi akan muncul sekolah-sekolah internasional dari pemerintahan, memberikan dukungan yang luar biasa untuk berdirinya sekolah-sekolah berbasis internasional. Kita untuk menuju pada dunia tidak lain adalah kekuatan akademik. Sekolah sak dhuwur-dhuwure, kalau nggak bisa sekolah, belajar kepada orang alim. Kalau nggak ketemu orang alim, melakukan pendampingan kepada para pengusaha-pengusaha. Ayo kuatkan akademik bidang agama, akademik bidang pertanian, akademik bidang pariwisata. Siapa yang tinggi akademiknya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ini konsep pertama zikir. Yang kedua adalah ilmu. Jangan tinggalkan setiap hari. Atau kita koreksi selama setahun yang lalu, gimana zikir saya, bagaimana perkembangan akademik saya. Bahkan jangan berharap hidup kita berubah kalau kita belum berinvestasi akademik pada diri kita. Kemudian selesai itu, di dalam sholat Jumat setelah ada zikir, ada akademik, kemudian ada al-Jum'ah, sholat berjamaah, berkumpul, ada zikir, ada akademik. Cukup tidak, di situ ada al-Jum'ah, kamu berkumpul, kamu bersatu, membentuk komunitas. Inilah yang dinamakan kekuatan dan keterampilan teamwork. Teamwork, muslim harus selalu membentuk teamwork, dan ini karakter agama. Safar bertiga, angkat satu pemimpin. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, semua kalian adalah leader. Belajarlah untuk memimpin. Ini karakter, inilah Islam. Bagaimana bisa membuat perusahaan besar kita tidak memiliki teamwork, tidak punya keterampilan teamwork? Bagaimana tentara-tentara kita bisa hebat kalau kita tidak bisa mengakomodir 5 juta, 10 juta tentara dalam satu komando? Bagaimana kita menjadi kabupaten yang kemudian berbasis internasional kalau kita belum membentuk komunitas-komunitas yang kuat? Itulah al-ukhuwah yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah, pertolongan Allah bersama siapa saja yang berjamaah. Bentuklah belajar berkomunitas, komunitas peternak kambing, komunitas peternak sapi, komunitas bunga, komunitas pedagang bakso nasional. Bentuklah komunitas, karena di dalam jamaah ada keberkahan. Karakter tiga ini adalah karakter yang harus dimiliki semua muslim. Zikir, kemudian ibadah, akademik, kemudian jamaah. Zikir, ibadah, akademik, kemudian jamaah. Kemudian fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai sholat, ojo suwe-suwe, fas'au ila dzikrillah. Kalau waktunya ibadah, tinggalkan bisnis. Selesai bisnis, selesai ibadah, yang bisnis. Coba, tidak mau biar sholat yaumil Jumat. Kalau datang hari Jumat waktunya adzan, tinggalkan semua bisnis.
Tapi Allah perintahkan kalau faidah qudiyatus shalah, kalau sudah selesai sholat Jumat, fantashiru, menunjukkan segera fantashiru fil ardi, akan menyebar ke seluruh dunia, menyebar ke seluruh bumi. Wabtahu min fadlillah, lakukan bisnis, lakukan mata pencaharian, gerakan ekonomi, gerakan pertanian, gerakan seluruh potensi umat yang ada di alam semesta. Zikir dan ibadah, kekuatan intelektual, kekuatan teamwork, al-jumu'ah, kemudian yang keempat adalah kekuatan untuk tijarah, perdagangan. Rasulullah habis waktunya untuk dagang, Abu Bakar As-Siddiq habis waktunya untuk dagang, Utsman bin Affan habis waktunya untuk dagang, bahwa kita kaum muslimin harus bisa dagang. Waktu itu ada sebuah kesimpulan, mungkin dagang hanya fardu kifayah, dilakukan sebagian orang, yang lain tidak mengapa. Tapi hari ini bangsa kita kalau tidak punya keterampilan ibadah, keterampilan dagang, bisa-bisa akan terulang sebagaimana tahun 1602 berdirinya VOC, perdagang swasta, yang kemudian menjajah Indonesia sampai 300 tahun lebih. Ini kenapa? Karena kita perang menangan, melawan Portugis menang, melawan siapapun menang, London Kapani. Begitu yang datang pedagangnya, kita lemah di bidang perdagangan, maka kita nggak bisa berkutik. Sampai 1905 berdiri Syarikat Dagang Islam, kemudian berdiri sekolah pendidikan, bergerak akademik dan dagang, akademik dagang beriringan, bergerak menjadi satu, masjid dan pasar bergerak beriringan. Baru kita bangkit 45 tahun berikutnya, yaitu gerakan 1912 Muhammadiyah, 1926 gerakan Nahdlatul Ulama, 25 tahun berikutnya merdekalah Indonesia. Sekali lagi, tonggak kemerdekaan adalah kebangkitan di bidang ekonomi, Syarikat Dagang Islam, kebangkitan di bidang intelektual adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Budi Utomo dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi titik kuat kita, mengerucut pada 4 hal: zikir, ibadah, akademik, teamwork, kekuatan persatuan di puncaknya NKRI. Kemudian yang keempat adalah kekuatan untuk ekonomi. Mustahil kita menjadi negara maju kalau kita kurang 12% pengusaha kita. Kita memerlukan 4 juta pengusaha ke depan. 4 juta pengusaha ke depan. Ini bukan hanya analisis pemerintah, tapi ini adalah Islam. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak bisa hasad, irian model 2 orang. Siapa itu? Rajulun atahullahu Quran. Seorang laki-laki yang Allah beri Quran, dia siang dan malam mengajar. Ini profesor Quran, bukan hanya ngapalkan Quran, hafid, imami, sahih, tapi dimaksud Quran adalah selesaikan pertanian dengan Al-Quran, selesaikan perdagangan dengan Al-Quran, selesaikan kesehatan dengan Al-Quran, selesaikan teknologi fisika kimia dengan Al-Quran, selesaikan pendidikan dengan Al-Quran. Inilah yang akan menjadikan bangsa kita besar. Gerakan Karanganyar, 1 desa, 1 hafid Quran, ini akan mengantarkan kita, Karanganyar akan go internasional, diangkat oleh Allah derajatnya. Yang kedua, irian itu siapa? Rajulun, yaitu wong lanang atahullahu malan, yang Allah kasih harta. Berapa? Lihat perang Rusia Ukraina, sehari itu 4,8 triliun. Anggaran pertahanan negara kita cuma berapa? Ini menunjukkan kita masih PR. Ayo kaya, ayo kaya, ayo jihadul mal. Ya, Anda bisa mengaku golongan paling apik, bondomu piro, iso menjadi piro, golongan saya sing paling ahli sunnah wal jamaah. Ya, Anda ingin eksistensi, terus apa yang Anda kerjakan? Ayo kita kelola sekarang, bangkitlah, jihadul mal. Boleh Anda mengatakan, kata Kiai Ahmad Dahlan, Anda bisa mengatakan paling benar, Anda bisa mengatakan
sing Islam tenanan. Tapi berapa harta yang mampu kamu berikan untuk negara ini? Berapa harta yang mampu kamu berikan untuk masyarakat ini? Inilah kepentingan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan sangat besar. Kalau empat ini memang belum mungkin minimal dua tadi, bagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ingin dua orang dan ditutup dari hadis Rasulullah, lek kowe gak iso maka berangan-anganlah fayaqulu jarul lahu, sehingga tonggone meni ya Allah dan ya sugih kaya fulan infak bangun masjid, bangun rumah sakit, bangun perguruan tinggi. Nah, saat butuh contoh nih sugih tapi loman, sugih dermawan soleh. Ada orang tetangganya ini, waduh ahli Quran bila di nang Mekah konferensi, kemudian seminar ke luar negeri, dijemput pakai pesawat terbang. Nah, dan dia seperti bapak itu, jadilah seperti kiai itu, kaya, dan dia juga ahli ilmu. Inilah hadis yang dimana harus ditekankan oleh kita bahwa ternyata kebangkitan bangsa kita untuk akan datang hanya dua saja, kebangkitan di bidang akademik berbasis Al-Quran dan kebangkitan di bidang ekonomi. Kalau sempurna maka zikir dan ibadah, akademik, ilmu dan kekuatan ekonomi. Aku lupa lihat astagfirullah.